Bersangkutan adalah pribadi yang sangat sehat, Pribadi yang waras, sangat sehat, waras, jernih dalam berpikir, dan cerdas. Banyak kesimpulan ahli yang tidak benar, tidak konsisten dan tidak netral. Tapi saya akan tanggapi pada saat saya diperiksa. Saudara, dalam keterangan saudara menyatakan bahwa dari CCTV yang saudara lihat, saudara Jessica tidak menolong. Begitu? Dari CCTV yang saya lihat, Pak, perilaku yang dia tampilkan tidak sesuai dengan perilaku yang selayaknya ditampilkan oleh seorang teman yang berhadapan dengan temannya yang kena musibah. Apa itu? Ketika dia harus minta minum, Pak, itu satu. Ini situasinya genting, Pak. Ya, dan dia pasti bisa lihat apa yang terjadi secara fisiologis di temannya. Tampilan perilakunya, mukanya, pasti dia lihat. Dia orang pinter kok. Ya, apa yang dilakukannya waktu minta minum? Apakah dia nggak pergi ke belakang mengambil gelas? Dia datang ke belakang minta minum. Kelihatannya betul, tetapi tidak benar. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Dari mana saudara tahu? Kesigapan ketika dia pergi ke sana untuk minta minum dan kembali lagi terlalu santai, Pak. Tapi saudara tahu bahwa memang dia bisa mengambil minum ke belakang? Dia harus order, Pak. Oh ya? Saudara tahu dia order? Dari situ? Enggak, saudara tahu nggak bahwa dia order? Saya tahu dia order dari keterangan, Pak, Iya, yang ada. Ya begitu. Jadi dia order, dia pergi minum, ambil minum. Kedua, apakah saudara tidak lihat bahwa dia menolong korban? Tidak tampak secara signifikan, Pak. Tidak tampak. Tolong, penuntut umum tolong dibuka dulu videonya. Kelihatan kan dari gerak-geriknya diam aja. Lihat. Langsung aja dari sini kan kelihatan yang menunjukkan respons dari bahasa tubuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda baru saja lihat sedikit cuplikan dari persidangan yang masih memanggil dan memeriksa, meminta keterangan dari saksi ahli. Dan di situ Antonia Ratih sebagai ahli psikolog klinis menjelaskan berdasarkan dengan keterangan yang juga sudah ada dalam BAP. Dan beberapa diantaranya tadi terjadi perdebatan. Karena sedikit kesimpulan yang tadi ada dari Mbak Antonia Ratih tadi mengatakan Jessica adalah terdakwa, ini adalah orang yang cerdas dan sehat, namun ada perilaku yang tidak lazim, yaitu dalam kesigapannya saat kejadian kritis Mirna berlangsung. Tapi kita juga akan membahas ini karena tadi juga saksi ahli sempat diperdebatkan. Saya sudah bersama dengan Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik juga. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Dewi Faini, selamat malam. Ya, selamat malam. Sebagai pengamat perilaku ya, hari ini kita sibuk mengamati perilaku karena memang fokus persidangan itu. Sibuk ya? Sibuk, lumayan sibuk ya Mas Reza. Khususnya kita mengawal khusus dalam kabar khusus tadi dari siang. Tapi begini, dari penjelasan yang kita cuplik barusan, saya ingin dari Mas Reza dulu ya. Ketika dikatakan ada yang tidak lazim dari kesigapan Jessica dalam aktivitas membantu teman yang dalam kesulitan. Pertama saya harus berikan apresiasi dulu kepada ahli psikologi klinis yang tadi saya sudah hadir. Saya ingin katakan bahwa saya berpikiran positif itu merupakan keseriusan beliau untuk memberikan kontribusi ilmu non hukum kepada dunia hukum. Nah, terkait dengan tidak lazim, tidak umum, tidak wajar dan tidak signifikan, sebagai seorang ahli semestinya harus bisa memberikan sebuah tolak ukur. Kapan sesuatu dinyatakan sebagai tidak lazim, tidak wajar, tidak signifikan dan seterusnya. Penjelasannya bisa dalam bentuk angka, statistik misalnya, berapa seringkah itu, berapa persentasikah itu, atau juga dalam bentuk misalnya temuan-temuan yang sifatnya kualitatif. Apapun itu, dengan segala hormat saya tidak mendengar adanya sebuah tolak ukur yang sungguh-sungguh definitif yang diberikan oleh ahli, beliau senior saya sangat hormat kepada beliau, tidak menemukan adanya penjelasan tentang tolak ukur itu.
Jadi bagaimana sesungguhnya kita bisa menyamakan persepsi, Mbak Balkis? Apakah teh ini pahit atau manis? Kita bisa samakan persepsi kita. Kalau kita tahu persis berapa gerangan gula yang masuk ke dalam teh ini. Kalau kita pakai parameter Mbak Antonia yang mengatakan bahwa kesigapan itu tolak ukurnya kalau tadi sejauh ini ya, kesigapan. Ya, tadi dikatakan signifikan. Tadi dikatakan oleh ahli bahwa tidak signifikan. Kata tidak signifikan itu keluar dari statistik. Sekarang pertanyaan saya, yang signifikan itu berapa? Yang tidak signifikan berapa? Oke. Yang sangat amat signifikan itu berapa? Oke. Saya tidak keluar dari apa yang beliau utarakan ya, karena beliau mengintroduksi atau menggunakan kata tidak sigap secara signifikan. Sekarang saya minta angkanya. Angka itu berapa? Harap dibedakan antara observasi dan interpretasi. Itu yang tempoh hari sempat kita diskusikan. Oke. Jadi ketika ahli mengatakan bahwa tidak membantu secara signifikan misalnya, pada saat yang sama, hasil observasi memperlihatkan adanya seseorang perempuan berbusana berwarna baju coklat yang menampilkan gerakan membungkuk, kemudian memikul seseorang dan meletakkannya di tempat tertentu. Oke. Kalau itu kita tafsirkan sebagai bentuk membantu, pertanyaannya, apakah setiap orang yang menonton adegan tersebut akan sepakat bahwa perilaku semacam ini adalah tidak sigap secara signifikan? Oke. Itu akan sangat-sangat bervariasi. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, mengamati perilaku dan juga penjelasan dari ahli tadi ya, yang mengatakan Jessica cerdas, sehat, tapi ada perilaku yang tidak lazim dalam soal kesigapan dan juga empati sempat disebut tadi. Bagaimana Mbak Dewi? Ya, Ibu Antonia Ratih menurut saya adalah seorang pakar psikolog klinis, dan beliau ini menurut saya adalah certified, orang yang tersertifikasi dan bukan semata-mata melakukan penilaian atau analisis yang hanya mengambil secara sporadis. Saya yakin ini adalah suatu keluaran, output dari suatu observasi yang sudah sekian bulan, dan itu merupakan output dari sebuah tim. Dan kalau kita mengacu pada suatu perilaku pada umumnya, apabila ada orang dalam tekanan, itu biasanya ada suatu perilaku yang anomali. Misalnya menggebrak meja, berteriak, manggil secara otomatis, itu adalah namanya spontanitas. Yang dinamakan submissive behavior, di perilaku yang betul-betul hanya muncul pada saat-saat tertentu. Pada saat orang dalam tekanan, dalam keadaan genting, dalam keadaan dahsyat. Kalau saya boleh memberikan komentar mengenai Ibu Antonia Ratih, beliau itu sudah melihat bahwa ada rangkaian perilaku secara umum, secara empiris, bahwa apa saja yang dilakukan oleh orang dalam keadaan tertekan biasanya itu mengeluarkan perilaku-perilaku yang anomali tadi. Apakah itu perlu dengan statistik? Secara kasat mata, fisiologis, kita tidak perlu lagi melihat ya, adakah itu merupakan suatu perilaku-perilaku yang kita bisa samaratakan, karena ini adalah perilaku yang anomali, yang hanya keluar di saat genting. Jadi tidak perlu lagi kita mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan tadi angka-angka statistik. Kalau menurut saya, beliau cerdas, terdakwa ini cerdas, sangat rapi. Ada beberapa hal yang saya lihat, ada runutan peristiwa sebelum melakukan hal ini. Tetapi saya katakan tadi, ada hal-hal yang selazimnya, jadi kejanggalan, anomali. Menurut saya outliers ya, di luar tadi perilaku-perilaku yang empiris secara statistik, yang seharusnya pada saat orang tertekan, misalnya nih, saya punya sahabat, minumannya ada katakanlah laler atau apa, saya aja akan sangat dahsyat ya, saya panggil, saya akan marahi, tapi ini tidak terlihat. Kalau menurut saya itu adalah yang dimaksud dengan signifikan. Berarti kita akan bicara soal standar orang kebanyakan ya, sesaat lagi tetap bersama. Secara umum. Menyidangkan perkara-perkara, terdakwa itu pada umumnya wajah rautnya itu ya ada rasa sedih, menunduk, ya pokoknya mukanya kurang berseri-seri lah. Tapi berbeda kali ini dengan terdakwa kita ini, memang segar, ketawa, tenang, biasa-biasa. Dan berkilau-kilau ya. Apakah saudara bisa menilai ya
atau membuat suatu kesimpulan. Ini bagaimana ini kepribadian terdakwa kita ini? Merujuk kepada hasil analisa saya dan kesimpulan yang sudah saya sampaikan di situ. Kita bicara tentang personality profile. Jadi menjadi the center of attention adalah hal yang memberikan energi kepada yang bersangkutan. Apakah memang begitu aslinya terdakwa ini kepribadiannya setelah melakukan observasi atau ada yang dibuat-buat di situ? Apalagi tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ketua Majelis, berperilaku ganda. Tidak ada hubungannya dengan kepribadian ganda. Tidak ada hubungannya. Tapi hal yang khas dari a person with narcissistic personality trait kepribadian narsistik adalah menikmati atensi. Semakin besar atensi yang diterima itu menjadi energi. Semakin besar atensi yang diterima. Hakim anggota juga Binsar Panjaitan ya sampai menanyakan sikap terdakwa dalam persidangan juga. Ini menarik karena begini. Jadi banyak sekali yang harus dikorek dari kepribadian atau personalitinya Jessica. Saya ingin ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, kalau tadi kan kita bicara di awal harus ada standar kebanyakan pada umumnya soal kelaziman. Tapi kalau dilihat dari persidangan, selama persidangan berjalan ya, Jessica lazim nggak dengan posisi yang sangat tenang seperti itu? Jadi memang entah dia pemain watak, entah dia bisa mengendalikan, entah ada sesuatu substans yang mungkin sebelumnya dia minum. Ya. Kita tidak pernah tahu ya. Apa misalnya? Misalnya kebanyakan biasanya ada obat atau apa yang bisa membuat seseorang tenang karena ini kan persidangannya cukup panjang. Mungkin ada booster tertentu yang bisa mengendalikan fungsi aktivitas otak. Ada alternatif tidak bahwa Jessica memang orang yang konsisten dalam perilakunya, yaitu dalam memiliki ketenangan tadi? Kalau menurut saya, saat dia misalnya nih ada beberapa kasus, saat dia ditangkap, dijadikan terdakwa, orang biasanya kalau tidak melakukan suatu kesalahan dia akan berontak, menangis, tapi ini kita tidak lihat. Jadi memang sudah dari awal konsisten. Dan apakah itu karena sesuatu hal atau karena kepribadiannya itu karena saya tidak mengikuti observasinya, maka itu tidak bisa kita analisis. Tapi saat dia duduk mendengarkan persidangan, memang sangat poker face. Jadi hanya saat tayangan-tayangan yang ada signifikansi mengenai tadi yang dianalisis itu, ada sesuatu yang menyentuh, baru ada twitching mata yang agak bergerak, bibir yang agak ke kiri ke kanan, menunjukkan ada sesuatu hal yang menggerakkan hatinya. Apakah itu tidak kesepakatan atau ada kecemasan? Kalau kita lihat begitu. Mas Reza, ketenangan. Seaneh apa sih ketenangan dalam kasus ini ya? Apa sih ruginya Jessica menjadi orang yang tenang dalam kasus ini? Sampai di persidangan pun dipertanyakan oleh hakim ketenangannya. Setiap terdakwa dalam kasus apapun, seberat apapun ancaman hukumannya, niscaya akan berusaha menampilkan diri setenang mungkin. Kenapa? Itu kepastian? Harus. Kenapa begitu? Karena setiap terdakwa punya kepentingan untuk lolos dari hukum. Bahkan andaikan divonis bersalah sekalipun, setiap terdakwa pasti ingin diberikan peringanan hukuman. Salah satu hal yang akan bisa menjadi pertimbangan hakim untuk mengatakan ini faktor peringan adalah ketika terdakwa selama persidangan tampil tenang, tidak membuat kericuhan, tidak berbelit-belit, tidak pelin-pelan, dan seterusnya. Jadi artinya misal contoh ya Mas Reza, saya, Mbak Dewi, Mas Reza jika dituduhkan sesuatu, tidak ada emosi yang keluar sama sekali. Nah, kalaupun ketenangan dianggap sebagai ketidaklaziman, ini menjadi sebuah ironi ya kalimat saya. Ketika ketenangan dianggap sebagai ketidaklaziman, dakwaan kasus ini apa? Dakwaan kasus ini adalah pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah tidak ada tafsiran lain? Dengan kata lain, apakah tafsiran atas perilaku tenang adalah absolut, mutlak, niscaya bahwa orang yang berpenampilan tenang selama jalannya persidangan adalah gelagat atau gerak-gerik orang yang melakukan pembunuhan berencana? Mbak Dewi, silakan tafsirkan itu. Mbak Dewi, perujukannya dari soal ketenangan menjawab absolut, ini? Absolut. Menjawab Mas Reza. Jadi begini, seperti saya utarakan di pertama, analisisnya kan tidak hanya hari ini atau pada persidangan, tetapi sudah dari Januari saat itu pertama kali kasus tersebut terkuak.
Di analisisnya pada saat dia melakukan rekonstruksi, saat dia ditangkap sebagai terdakwa, saat dia dilakukan, itu ada beberapa perubahan ekspresi muka kalau menurut saya. Ada yang meredup ke atas, ada pandangan ke atas. Nah, itu bisa kita analisis, psikoanalisis dari gerakan mata menggunakan Saya NLP-nya. mau bertanya ke Mbak Dewi. Boleh, silakan. Apakah orang semacam terdakwa ini tidak pernah menangis? Itu yang saya pertanyakan. Karena begini, untuk menjawab tadi, sebetulnya kita harus melihat ini yang dinamakan submissive behavior. Apakah di masa kecilnya orang tersebut memiliki suatu traumatis yang Baik, saya lanjut. post-traumatis yang besar ya, sehingga yang dalam. misalnya kalau kita melihat lagi secara historis, apakah orang tersebut pernah melakukan misalnya pelanggaran hukum? Kalau Apakah- dari kasus ini kan Jessica terlihat pernah. Ya, apakah Ada dia beberapa. juga berkaitan ataukah dia menjadi pasien atau menjadi katakan klien daripada psikolog atau psikiater? Itu juga akan berpengaruh pada jawaban ini. Karena begini, Kalau ketenangan menurut Mbak Dewi dianggap sebagai suatu hal yang mencurigakan Ya. atau mengundang pertanyaan, Dari runutan tadi ya, Mas Eza, bagaimana seandainya terdakwa menangis? gini, kalau seandainya, ini jawaban saya, ini kan belum selesai. Seandainya kita memang mengetahui secara latar belakang dari historisnya, medis, apakah dia ini memang menjadi katakan klien dari psikolog atau pasien dari seorang psikiatri, itu akan menjadi berbeda jawabannya. Karena apa? Saat misalnya si psikiaternya mengatakan untuk mengendalikan emosimu, bisa kamu ambil ini, menjadi mengkontrol lebih fokus, tetapi tetap apabila dia memakan katakanlah tranquilizer atau apa, obat penenang dan lain-lain ya. obat penenang dan lain-lain, dia akan bisa memfokus. Nah, ini jawabannya. Apakah bisa atau tidak itu menjadi relatif. Kembali kita harus kembalikan sebagai itu submissive behavior, perilaku di alam bawah sadarnya, apa yang mengendalikan dia menjadi lebih tenang. Analisisnya ini harus lebih mendalam dan tidak hanya bisa kita analisis melalui CCTV. Kita akan lebih kerucut lagi karena gini, pakemnya kan harus sudah terlihat ya. Kalau dari saksi ahli sudah, apalagi dia yang mengobservasi langsung gitu kan, harusnya sudah ada kerucut di situ bahwa ada behavior yang mungkin memang menunjukkan sesuatu. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami. Dari CCTV yang saya lihat, Pak, perilaku yang dia tampilkan tidak sesuai dengan perilaku yang selayaknya ditampilkan oleh seorang teman yang berhadapan dengan temannya yang kena musibah. Kesimpulannya, yang mulia, yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat sehat, sehat, waras, jernih dalam berpikir, dan cerdas. Banyak kesimpulan ahli yang tidak benar, tidak konsisten dan tidak netral. Tapi saya akan tanggapi pada saat saya diperiksa. Kesimpulan ahli yang tidak benar, tidak konsisten dan tidak netral. Tapi saya akan tanggapi pada saat saya diperiksa. Tolong mohon juga diamankan itu penontonnya. Makasih. Baik. Saya ingin dulu Mbak Dewi baca statement Jessica barusan. Cuma menurut saya orang itu sah-sah saja memberikan suatu justifikasi terhadap apapun yang dia lakukan. Jadi itu menjadi sebuah dinamakan defense terakhir kalau menurut saya. Dan itu sah-sah saja. Namun kita harus lihat bukan hanya dari hari ini saja. Tapi ada nggak emosi terlihat di situ? Ada. Pada saat dia menekankan mengenai untuk silakan pengunjung sidang. Nah, itu ada emosi berarti. Ada emosi. Jadi kalau menurut saya control poker face itu memang sudah dilatih. Kalau menurut saya. Dia sudah sekian bulan menjadi limelight atau menjadi ada di atas panggung, dan itu selalu kalau menurut saya dari waktu ke waktu dia sudah menunjukkan adanya suatu latihan yang cukup baik. Kecenderungan orang cerdas, bisa berpikir jernih, kemudian sehat. Wajar nggak dia seperti ini? Wajar kan sebenarnya? Wajar saja. Tetapi begini, kalau menurut saya kita lihat bahwa ada keletihan. Ya pasti. Itu pasti. Orang kalau memang harus tetap bersikap fokus, tegar,
tetapi itu ada namanya plateau dan fatigue. Oke. Yang kita lihat juga ada. Itu ada. Jadi ada emosi, ada keletihan juga ada dilihat. Oke. keletihan. Mas Reza, kan orang sering bicara nih, Jessica tenang sekali di persidangan, malah bisa beberapa kali ya, dia memberikan masukan kepada kuasa hukum. Dia akan langsung kemudian mengklarifikasi hal-hal yang mungkin dirasa tidak tepat disangkakan. Lalu Anda melihat nggak bahwa sosok ini sebenarnya bisa mengkontrol ya, dia bisa mengontrol juga apa yang dia inginkan. Artinya bahkan dengan sangat konsisten dia menolak banyak sekali keterangan-keterangan saksi ahli, tentu bukan hanya saksi ahli saja, saksi dari kemarin yang dari mulai pegawai Olivier pun banyak sekali yang ditentang. Ya wajar, dalam sebuah persaingan atau pertarungan bahkan di ruang persidangan, counter mengcounter, tangkis menangkis, sanggah menyanggah, itu keniscayaan. Tapi dia harus punya counternya dong, Mas Reza. Oh jelas, tadi saya katakan, itu sebabnya ada pengacara, ada jaksa, karena kedua belah pihak akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk tangkis menangkis. Secara emosional dia siap untuk meng-counter ini semua? Saya tidak bicara emosional, saya bicara apa yang tertulis di situ ya. Tertulis terdakwa sehat dan cerdas. Pertanyaan saya, ahli psikologi klinis ini memeriksa Jessica tujuannya untuk apa? Pertama, apakah tujuannya untuk memastikan bahwa terdakwa siap untuk disidang? Dengan kata lain, persoalannya adalah fitness to stand trial dan kompetensi to stand trial. Fitness orang mengatakan berarti dia sehat. Kompetens mengatakan bahwa dia cukup cerdas, punya cukup pengetahuan. Dengan demikian, ketika terdakwa hadir di persidangan ini, maka asumsinya hanya tunggal. Bahwa yang bersangkutan memang sudah sehat, sepantasnya sehat dan cerdas. Karena kalau tidak sehat dan tidak cerdas tidak mungkin. Tapi persoalannya, ternyata berdasarkan lalu lintas percakapan dan disimpulkan oleh hakim tadi, apa yang dikerjakan oleh ahli psikologi klinis tidak sebatas untuk memeriksa kewarasan si terdakwa, tapi membangun sebuah profiling yang kemudian dikaitkan dengan salah satu poin dalam berita acara pemeriksaan tambahan tadi diucapkan oleh anggota majelis. Terjawab tidak profiling Jessica di sini oleh sang ahli bagi Anda? Saya tidak melakukan pemeriksaan, sehingga saya tidak bisa melakukan perbandingan antara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dengan apa yang barangkali menjadi perkiraan saya. Apapun itu, terlepas apakah yang bersangkutan ahli ini memeriksa dan saya tidak, pertanyaan saya kembali, sebetulnya ahli ini dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap apa? Untuk mengarahkan persepsi kita bahwa yang bersangkutan sudah, saya pinjam kalimat ahli yang dikutip oleh majelis hakim, memanipulasi kopi pada jam 16 menit ke 29. Apakah kemudian ahli berusaha untuk mengunci persepsi kita bersama bahwa perilaku manipulasinya itu sudah terjadi pada menit kesekian? Faktanya tadi sudah diperlihatkan barang buktinya, yaitu oleh pengacara, pada jam ke-16 menit ke 29, ternyata terdakwa sedang melakukan komunikasi dengan WhatsApp. Itu artinya menurut saya terjawab. Perilaku terdakwa, tepatnya perilaku tangan terdakwa di balik kantong kertas yang selama ini kita duga sebagai membubuhkan zat tertentu ke dalam kopi yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia, pada persidangan tadi terjawab. Ternyata perilaku tangan di balik kantong kertas itu adalah sebagaimana terbukti dalam barang bukti ya, adalah sedang berkomunikasi dengan WhatsApp. Anda yakin? Bukan masalah yakin atau tidak, itu yang saya saksikan pada saat persidangan tadi. Terlihat betul tidak oleh semua pengunjung sidang bagi Anda? Pada saat barang bukti komunikasi pada jam 16 menit ke 29, saya tidak hadir di persidangan. Tapi yang saya lihat di mata saya adalah jaksa, pengacara, dan hakim sama-sama melihat barang bukti itu. Jadi itu adalah apakah saya melihat atau tidak penting. Berarti itu esensi buat Anda ya? Esensi jawaban bahwa Mbak Balkis, dalam sekian kali diskusi saya di sini, saya selalu katakan bagi saya barang bukti kuncinya satu. Yaitu sebuah rekaman yang memperlihatkan adegan bahwa terdakwalah bukan orang lain yang sudah memasukkan zat tertentu yang sifatnya mematikan, yang kemudian membuat korban meninggal dunia. Baik. Mbak Dewi, saya ingin Anda komentari karena begini, ini kan ada, kalau Anda kan tadi standpointnya balik lagi ke runutan. Bagaimana runutan, kita flashback, lalu kemudian kita urutkan. Saya ingin ke sana, kalau memang apa yang tadi kita saksikan di sidang, seperti menjawab justru kebalikan dari persepsi yang selama ini terbentuk, ini kan jadi tanda tanya lagi, sesaat lagi. Tetap bersama kami. 13 detik dipindahkan paperback-nya ke atas meja. Jadi gerakannya saya pindahkan saya letakkan di sebelah kiri, paperback di sebelah kanan, 13 detik saya pindahkan ke meja.
Dan ini yang menjadi pertanyaan langsung tanpa cerita macam-macam tentang kasusnya, kenapa dia taruh di meja? Itu catatan satu, Pak. Wajarnya semua ditaruh di bawah, begitu. Umumnya akan diletakkan di samping Di dan samping. bertetangan di samping. Kenapa meletakkan di samping itu menjadi suatu hal yang umum? Ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh setiap orang, Pak. Oke. Jadi kita bicara tentang kelaziman. Oke. Umumnya orang akan langsung meletakkan di samping. Apalagi kalau kursi di sebelahnya kosong. Artinya lazimnya tidak apakah supaya meja itu, kita bicara lazim dulu ya, meja itu bersih, kemudian artinya tidak tampak banyak barang, sehingga sebuah perilaku yang lazim adalah meletakkan sesuatu di samping kiri atau kanan di tempat duduk, atau juga karena diletakkan itu karena sofa atau tempat duduk itu suatu hal yang kalaupun tidak ada orang itu nyaman untuk diletaki barang gitu. Kita bicara tentang perilaku otomatis yang terjadi di orang-orang. Jadi ketika orang masuk ke dalam satu tempat, dia ada di satu tempat, otomatis perilaku yang umum terjadi adalah meletakkan barang-barangnya di samping. Kecuali dia misalnya mau bekerja atau punya intensi tertentu. Oke, Mbak Dewi, sejauh apa seorang saksi ahli ya, kita bisa ambil betul analisisnya? Karena kan begini, beda dengan IT ya. Kalau IT kan melihatnya CCTV nih, apa yang terlihat ya itu yang dia jelaskan melalui kata-kata. Tapi ketika ini berhubungan dengan saksi ahli yang harus membaca secara psikologi klinisnya Jessica dalam menggunakan paperback tadi, parameternya lagi apa? Mereka menggunakan banyak sekali parameter. Kalau menurut saya bahwa hasil analisis itu juga pasti akan mengacu pada referensi-referensi. Oke. Referensi yang quote unquote bukan hanya diambil secara sporadis. Yakin bahwa saksi ahli ini adalah orang-orang yang tersertifikasi dengan baik dan mempunyai jam terbang yang menurut saya tidak diragukan lagi. Satu hal itu. Yang kedua, referensi sebagai psikolog klinis, mungkin Pak Reza seorang psikolog forensik jauh lebih tahu ini, bisa nanti memverifikasi bahwa ada beberapa kasus-kasus anomali yang bisa kita jadikan acuan. Dan itu kasusnya ada ratusan yang bisa kita ambil, kita petik dari sana. Jadi kalau memang kita pertanyakan sah atau sahih tidak itu analisisnya, seorang saksi ahli namanya ahli loh, ya kan, saksi ahli. Tidak mungkin dia hanya memberikan analisis yang seperti kita ambil hanya seperti di warung kopi begitu, tidak. Dan itu tidak mungkin hanya untuk mengkhususkan pada menjebak agar orang menggiring pada suatu persepsi, apalagi ini membentuk opini publik. Kalau menurut saya beliau ini disumpah dan itu pasti jabatan ya, reputasi. Keakurasian dari apa yang diucapkan itu pasti sudah menjadi suatu kita catat maksudnya Mbak analisis Dewi. profesional. Saya ingin ke Mas Reza, tapi saya harus jeda dulu Mas Reza. Saat lagi. Baik, kita sampai di kesimpulan. Sayang sekali ya, saksi kedua yaitu asisten rumah tangga dari Jessica belum bisa, tapi Kamis depan sudah ada. Saya ingin ke Mas Reza dulu, kesimpulan seorang saksi ahli ini dipertaruhkan juga nih kredibilitasnya, karena harus bukan hanya interpretasi, tapi juga ada hasil result yang base analisis seperti apa nanti. Tepat. Pertama konsistensi ya, apakah sungguh-sungguh ahli datang dengan misi klinis atau misi forensik sebetulnya. Satu itu. Yang kedua, berbagai macam referensi yang dimiliki itu juga harus berada di ranah disiplin yang bersangkutan. Tadi sempat diutarakan bahwa yang bersangkutan di samping ahli psikologi klinis, juga ahli manajemen, dan juga mengajar mata kuliah lifestyle. Nah ini kan yang menurut saya agak kurang konsisten satu sama lain. Itu dua. Yang ketiga, mari hindari campur bauran antara observasi dan interpretasi. Dan yang keempat, ini yang menurut saya paling mendasar, seorang ahli pun pada akhirnya ketika memang tidak mampu untuk memberikan jawaban, atau ketika pertanyaan itu dianggap tidak benar, maka sampaikan saja bahwa saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya belum pernah baca hasil penelitian semacam itu, atau karena saya membutuhkan waktu untuk mengingat-ingatnya kembali. Jadi tidak semua pertanyaan kemudian serta-merta mutlak
harus terjawab. Oke, saya terpaksa harus tanya, ini Anda sebagai psikolog forensik juga dan juga pengamat perilaku, secara psikologis, saksi ahli tadi seperti apa? Tadi saya katakan poinnya? sejak awal, Ya. saya menaruh apresiasi kepada yang bersangkutan, saya anggap itu sebagai itikat serius paling tidak ya, itikat serius untuk berkontribusi terhadap proses hukum. Dengan catatan? Dengan catatan tadi saya katakan butuh konsistensi dan Oke. seterusnya dan seterusnya. Baik, Mbak Dewi terakhir, saksi ahli bisa nggak sangat membantu dalam keterangannya atau masih kurang? Kalau menurut saya saksi ahli evidence based, ya mereka sudah melihat observasi, mereka melihat satu rangkaian analisis. Kalau menurut saya sudah cukup. Semakin banyak pengkerucutan ini akan semakin tajam dan saya lihat hakim itu bukan orang yang pura-pura pinter, tapi beliau ini sudah secara empiris sudah melakukan sekian banyak kasus-kasus dan ini sebetulnya sudah fenomena gunung es sudah sebentar lagi akan. Baik, Mbak Dewi, Pak ini terima kasih ya, Mas Reza Indragiri terima kasih. Tapi gini, catatan dari hari ini meskipun tadi kita belum mendengarkan dari asisten rumah tangga ya, yang paling jelas dari mulai bukti CCTV dan juga dari perilaku yang diamati dengan saksi ahli gitu ya. Ada pembuktian juga yang masih dinanti pasti dalam persidangan karena ini juga menjadi jawaban akhir nanti. Apakah Jessica ini bersalah atau tidak? Terima kasih narasumber kami yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga pemirsa. Oke, baik. Kalau salah hukum berat pasti. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda bisa saksikan kabar hari ini sesaat lagi.